Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, salam rahayu, salam kebajikan. Semoga selalu digampangkan dan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan hati kita untuk selalu mendekat dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, Bos. Dan mohon izin untuk para guru-guru, untuk para mursyid, untuk para sedulur-sedulur di luar sana, untuk saya selalu menyampaikan ilmu dinu tauhid, yaitu ilmu tentang ketuhanan yang mana bisa melingkupi, bisa memperjalankan Anda untuk selalu damai, untuk selalu senang, untuk tidak khawatir dengan segala sesuatu yang akan terjadi dan akan ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala ya, Bos. Alhamdulillah. Ya, pada intinya saya mau mengajak, menularkan aja pada Anda untuk minimal mengenal dulu apa itu ilmu dinu tauhid. Karena kenapa? Kita di dunia ini kurang berapa lama lagi sih? Sudah berapa lama kita bekerja keras, banting tulang, bekerja siang hari, malam hari, sore hari, tiap saat, tiap waktu, tanpa mengenal waktu, tanpa terasa. Sebenarnya kita sudah keribut ini Bos. Tapi untuk anda yang diperjalankan masih dihijabin nafsu sama kemauan Anda, masih dikendaki di situ, yang menganggapnya kita ini mungkin masih ganteng, kita ini masih cantik, kita ini masih bisa kuasa, masih punya daya upaya. Allah ya Karim. Ya, coba bayangkan sudah berapa tahun Anda mengejar dunia ini, tapi Anda belum bisa puas, belum bisa mendapatkan kepuasan yang hakiki, kepuasan yang puncaknya kepuasan itu kan belum pernah ada habisnya, belum pernah merasa puas. Maksudnya merasa puas itu bahasa Arabnya apa ya, selamanya, ininya puas selamanya, wis puas alhamdulillah, ila yaumil kiamah, pokoknya alhamdulillah tok kan. Tidak sampai ke situ panjenengan, kita juga. Makanya kepada siapa lagi kita akan menyandarkan bahu kita, menyandarkan diri kita, kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal. Pada intinya saya ingin memantapkan hati Anda, segera mendalami, fahami, yakini, jalankan, agar nanti setiap perjalanan Anda langsung dibimbing sama Allah. Karena mau gimana ya, Anda bekerja sudah lelah, siang hari, malam hari kayak gitu. Yang Anda gantungkan hanya nafsu. Tujuan utama Anda adalah materi atau alat, bukan tujuannya untuk menuju keahatan, menuju manunggal sama Allah, menuju ilmu tauhid, ilmu tua, ilmu tasawuf, yang mana nanti akan melingkupi. Ilmu tasawuf itu sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saking nikmatnya, saking plongnya, saking senengnya. Dan lagi ya, saya mau mengutarakan aja, ini di konsep kejawen ya, saya beri gambaran aja untuk anda yang atau kita yang masih diperjalankan gelap sama Allah.
Di kejawen ada konsep Gusti Allah waton ya, Gusti Allah yang wujud atau Tuhan yang wujud, yaitu orang tua kita. Dan di Al-Quran pun kenapa ada huwa, Gusti Allah kok bilangnya kita, berarti kan banyak. Kita pakai konsep yang lebih mengerucut, Gusti Allah waton, Gusti Allah orang tua kita. Ketika Anda atau kita masih diperjalankan sama Allah, digelapkan hatinya, masih belum terang, Anda pasti sama orang tua kadang meremehkan, kadang bangkang, kadang masih ada rasa tidak ikhlas, ada rasa tidak ridho, kadang menggurui, kadang sok tahu, tidak bisa sami'na wa ta'na. Makanya konsep di Jawa pun, di konsep manapun itu udah dijalankan Allah seperti itu, mau gimana, itu memang kehendak Allah. Kalau Anda memang menghendaki, Anda ada hati keinginan mendalami lewat situ, silahkan. Tapi ketika Anda nanti udah bisa merasakan kehadiran Allah di mana, wujudnya seperti apa, perannya gimana, keagungannya seperti apa, sudah bisa merasakan dan dibimbing langsung sama Allah, apa yang dikatakan orang tua yaitu firman Allah, apa yang dikatakan siapapun, ketika itu memang kehendaknya Allah, ya siapa kalau bukan Allah yang menghendaki untuk mereka bicara, kita bicara. Makanya di sini konsepnya kita hanya wayang, kita hanya robot, hanya aktor, sutradara, dalang, dan juga kontrolnya bukan kita. Mas, masa harus ditinggal semuanya? Di sini saya mau bilangnya dilema. Yang penting dalami dulu. Kalau Anda mau langsung meninggalkan semuanya, minimal bawa bekal dulu, bawa ilmunya dulu. Kalau Anda bawa ilmu, bawa bekal, insya Allah sama Allah, sama Sang Pencipta, harta benda itu akan digunakan sarana sama Allah untuk lebih bisa dekat dengan Allah. Dengan cara apa ya? Sholat daim itu, dikir sir asror, jangan cuma hanya sir, takutnya nanti menjadi makom karomah. Tapi ketika Anda tidak punya bekal atau ilmu dan keyakinan yang kuat, ya nanti akan kewalahan. Nanti Anda akan sangat-sangat kebingungan untuk memantapkan hati Anda seperti apa. Contoh lagi ya, ketika Anda melihat negara, lihat peradaban seperti ini, siapa yang Anda andalkan? Siapa yang bisa kita andalkan? Mengandalkan presiden, mengandalkan bupati, mengandalkan siapapun kan tidak bisa. Minimal presiden, bupati, wali kota, siapapun, mereka juga punya privasi, mereka punya kegiatan masing-masing. Mungkin ya ditugaskan hanya jam kerja, ya tidak mungkin 24 jam akan melayani Anda. Yang paling setia melayani Anda hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuju dulu, cari dulu siapa yang menghendaki semua itu. Kalau sudah tahu, sudah ngerti siapa yang menghendaki seluruh alam semesta ini, baru Anda mungkin menyadari, ya kapasitas presiden sebatas ini, memang dikehendaki seperti ini, mau gimana lagi. Itu loh maksudnya. Tapi ya tidak hanya di
pasrahkan di dalam situ saja. Kita kholwatkan, kita minta petunjuk sama Allah, dipasrahkan saya harus gimana. Kalau seumpama ada sangkut pautnya dengan pekerjaan, dengan negara, ya wallahu a'lam, nanti akan digerakkan. Apakah kita akan mendekat pada negara itu, mendekat kepada presiden itu, nanti akan digerakkan sendiri kok sama Allah. Itu kalau udah keyakinan hakikat, keyakinan yang ihsan. Kalau keyakinannya masih ragu, keyakinannya masih melempem, masih naik turun, tidak bisa kita mengandalkan orang lain. Banyak orang demo, ya udah di kehendak Allah. Banyak orang protes, kehendaknya seperti itu. Hanya saja di situ masih banyak selimut-selimut nafsu yang bertendensi, yang berpotensi, yang beriming-iming atau mengharapkan sesuatu. Itu menguntungkan diri sendiri. Sebelumnya minta maaf kalau saya salah ya, tapi saya yakin insya Allah benar. Kedua-duanya memang harus kita luruskan. Kalau tidak bisa ya tidak masalah. Kita harus mandiri, ya harus berdaulat. Dengan siapa? Dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan tidak akan membiarkan Anda tidak kuat menjalani semua ini. Presiden sudah semaksimal mungkin. Beliau tidak hanya dituntut dari rakyat, dari segi pembisnis, penanam saham, pemegang modal, mungkin DPR, penguasa yang lain, kita kan tidak tahu. Mereka mempertimbangkan macam-macam. Rakyat pun juga begitu. Sama saja, walaupun presiden sendiri pasti juga menginginkan yaitu kehendak pribadi ya, atau ada sesuatu yang mungkin diinginkan secara pribadi. Contoh, saya digaji sama negara, kan yang dilihat gajinya dulu, bukan ketuhanannya dulu. Siapa yang menggerakkan, siapa yang meyakinkan, siapa yang mengizinkan atau memberi energi kita untuk dijadikan presiden. Kan tidak bisa kita memaksakan presiden harus gini harus gitu, prosesnya tambah ribet. Kalau kita dagangannya hanya ya maaf, kelasnya presiden, Anda kenal aja tidak dengan presiden. Saya ini rakyatnya itu 275 juta lebih lah. Rakyat yang mana? Rakyatnya minta yang macam-macam. Begitu pun juga rakyat sendiri ketika memang sudah tidak menemukan jalan, mau diapakan lagi? Capek-capek berdemo, capek-capek kita memprotes. Makanya di sini kita diselaraskan sama Tuhan. Kalau memang Anda sudah terpilih, orang-orang yang memang jadi pilihan Allah untuk mendekat sama Allah, menjalin kemesraan langsung sama Allah, Anda akan bisa menempatkan Anda di tempat yang mana, porsinya seberapa gitu loh. Rakyat sendiri pun pasti punya kepentingan pribadi. Ketika penjualannya turun, panenannya turun, atau gajinya turun, yang kita cari kan gajinya, uangnya, menabung, menyimpan harta benda sebanyak mungkin untuk kita, anak cucu kita, terus untuk keluarga. Sebenarnya Allah pun tersinggung. Itu sudah ranahnya Allah, itu sudah kehendak Allah.
segala masalah, segala sesuatu, rezeki sudah ditanggung sama Allah. Hanya saja manusia ingin yang lebih. Inginnya takut besok nggak bisa makan, masih ragu sama yang punya kekuasaan alam semesta ini. Begitupun juga penguasa, takut rakyatnya kelaparan, takut kalau dipecat. Makanya di sini kalau belum ada kesadaran sama sekali kedua-duanya, kita tidak bisa saling menyalahkan. Siapa yang harus disalahkan? Makanya sudut pandang hakikat memang beda. Kita cari yang salah siapa, yang benar siapa, nggak akan ketemu jalan keluarnya. Negara ini dolim, rakyatnya sendiri mau didolimi oleh nafsu. Kalau Anda akan mengaji lebih dalam, karena Anda sendiri terseret oleh keinginan dunia, kan repot. Makanya ilmu dinu tauhid ini sangat berperan penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita dikehendaki untuk demo, itu karena Allah. Dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, ya alhamdulillah. Karena kita melunturkan kewajiban, ya udah. Karena ada kedoliman. Tapi kalau sampai parah, sampai kita dijajah, sampai kita dianu, kan nanti pasti akan dijalankan oleh Allah dengan kehendaknya. Begitupun juga presiden, penguasa. Kalau memang belum memegang ilmu dinu tauhid, tetap semuanya hati akan gelap. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa bertawakal, berkholwat, minta jalan keluar biar kita lebih damai gitu ya bos. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata atau pemahaman saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.